Salam, selamat siang semua. Saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah mereview buku yang kedua, Teori Sosiologi Klasik. Saya atas nama Ricardo J. Tove, NIM 230300104, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Fisip. Ya, kita akan memasuki tahap pertama, yaitu sebuah sejarah dari klasik sosiologi. Kata pengantar. Elemen penting dari kesadaran diri sains adalah sejarahnya dengan menelusuri sejarah perkembangan disiplin ilmu mereka. Para sarjana dan ilmuwan memahami keadaan kontemporer mereka dan kontradiksi dan masalah mereka lebih baik. Yang kedua, dari filsafat sosial ke sosiologi. 1. Premis ideologis dan teoritis dari sosiologi. GIS, pengetahuan. Sosiologi muncul di pertengahan abad ke-19 sebagai ilmu independen dari pola perkembangan dan fungsi sistem sosial, bukan karena objek kajiannya yang baru telah muncul, tetapi karena masalah telah berkembang dalam ilmu sosial lain yang tidak mungkin ditangani dengan cara tradisional dan dalam batas-batas sistem pengetahuan yang ada. 2. Premis sosial dan kelas sosiologi. Kelahiran sosiologi juga dikaitkan dengan kebutuhan sosial tertentu, sama seperti sosial filsafat. Pencerahan mencerminkan pecahannya tantanan feodal dan kebangkitan abad baru. Masyarakat juga dapat tampilan jelas. Pertama, dari konstruksinya. Yang berikut Auguste Comte dan Origin of Positive Sociology. 1. Comte dan waktunya. Auguste Comte, pendiri positifnya dalam filsafat dan sosiologi, lahir di Montpellier pada 1798 di keluarga seorang pegawai negeri. Baru pertama abad ke-19 adalah periode yang sangat penting dalam sejarah Prancis. Perkembangan pesat kapitalisme dan pembentukan struktur kelas baru masyarakat. Yang kedua, klasifikasi ilmu pengetahuan. Pemisahan ilmu dari metafisika dan teologi adalah gagasan utama kompetentosis positif. Menurut pendapatnya, sains sejati dicirikan dengan menyampaikan tidak dapat dijawab pertanyaannya, yaitu pertanyaan yang tidak dapat dikonfirmasi atau disangkal dengan mengandalkan fakta yang ditetapkan. Pengamatan. Yang ketiga, pokok bahasan dan tugas sosiologi.
mempertentangkan sosiologi sebagai ilmu positif dengan teologi dan metafisikologi tentang masyarakat dan manusia. 4. Metode sosiologi. Bagian penting dari sosiologi konten adalah pengembangan metode yang berlaku untuk studi tentang masyarakat. Sementara spekulasi menentang di satu sisi dan empirisme di sisi ekstrimnya lain. 5. Statistika sosial. Compton membagi sosiologi menjadi dua bagian besar, statistik sosial dan dinamika sosial. Itu pertama mempelajari kondisi keberadaan dan hukum fungsi sistem sosial, yang terakhir hukum perkembangan dan perubahan sistem sosial. Statika sosial adalah teori sosial keterlibatan organisasi dan harmoni. Compton mengapa masyarakat sebagai keluarga organik yang semua bagiannya saling berhubungan dan hanya bisa dipahami dalam bentuk kesatuan. 6. Dinamika sosial. Dinamika sosial. Compton mengatakan bahwa studi tentang dinamika kehidupan kolektif umat manusia perlu dibentuk teori positif kemajuan sosial. Konsep sosiologi Harry Spencer. 1. Spencer dan waktunya. Kelahiran sosiologi di Inggris dikaitkan dengan nama Herbert Spencer 1820 sampai 1903. Di pertengahan abad ke-19, ketika aktivitas ilmiahnya dimulai, orang Inggris kapasitisme berada di puncak kemakmurannya. 2. Pokok bahasan sosiologi. Spencer tidak memberikan definisi sosiologi formal yang berkembang atau berhubungan dengan yang lain ilmu sosial. Namun dalam The Study of Sociology menaruh banyak perhatian untuk mendemonstrasikan kemungkinan keberadaannya sebagai ilmu. Kemungkinan ini tergantung pada keberadaan 1. Hukum universitas. 2. Koneksi reguler elemen dan struktur fenomena apapun. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Thank you.